Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal 21 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kehendak-Mu hendak kami mengerti saat ini. Mampukanlah kami di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ulangan 21 ayat 10-17. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan, apabila engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok dan mengingini dia serta mau memperistri dia, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya selama 1 bulan. Sesudah itu engkau boleh menghampiri dia dan menjadi suaminya, dan ia pun menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, haruslah engkau mengizinkannya pergi sesuai dengan keinginan hatinya. Sekali-kali engkau tidak boleh menjual dia dengan bayaran uang. Engkau tidak boleh memperlakukan dia sewenang-wenang, sebab engkau telah memaksa dia. Apabila seseorang mempunyai 2 istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, sementara anak sulungnya dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia mewariskan hartanya kepada anak-anaknya itu, anak dari istri yang dicintainya tidak boleh diperlakukan sebagai anak sulung, sehingga merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, anak sulung sesungguhnya. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung anak dari istri yang tidak dicintai itu dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala miliknya. Sebab dialah buah pertama kegagahannya. Hak kesulungan adalah miliknya. Sahabat Santapan Harian, bagi sebagian masyarakat atau komunitas tertentu, istri memiliki kedudukan yang rendah, berada di bawah suaminya. Istri tidak memiliki hak untuk berpendapat ataupun melakukan suatu tindakan tanpa seizin suaminya. Sebaliknya, suami bisa berbuat sesuka hati kepada istri, misalnya melakukan kekerasan. Alasannya karena istri hanya setara benda milik. Dalam pembagian warisan, Tuhan menetapkan aturan patrilineal yang sering membatasi hak perempuan. Namun, suami diwajibkan menghormati istri, bahkan jika ia seorang tawanan perang. Demikian pula ketika suami tidak mencintai istrinya, istri itu tidak boleh dihilangkan haknya, termasuk hak yang berhubungan dengan status anaknya. Jika anaknya adalah anak sulung, statusnya tidak bisa digantikan oleh anak yang lain. Dari perintah itu, tampak bahwa istri bukanlah sekadar benda milik suami. Istri adalah seorang yang telah dipilih, atau jika dijodohkan, ia ditetapkan menjadi bagian hidup suami. Oleh karenanya, istri mesti selalu dihargai. Sekalipun dalam konteks saat itu masih dimungkinkan untuk seseorang atau seorang suami menceraikan istri karena tidak mencintai istri itu lagi, sehingga mengambil istri lain. Istri itu tetap harus dihargai, tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Berkaca dari hal ini, kita pun perlu menghidupinya pada masa kini. Para suami, walau di dalam kartu keluarga yang diterbitkan oleh pemerintah dicatat sebagai kepala keluarga, mesti tetap menghargai istri. Apalagi sekarang umumnya suami istri menikah karena pilihan sendiri, bukan karena dijodohkan. Sudah tentu setiap pasangan harus menghargai pilihannya. Intinya, perlakukanlah istri sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan. Jika ada yang menganggap urusan domestik hanya tanggung jawab istri, meskipun istrinya juga bekerja, maka
Hargailah dengan membagi peran secara setara. Ketika sebagian orang berpendapat bahwa istri hanya harus ikut kata suami, hargailah istri dengan membiarkannya merdeka dan berdaya. Mari kita membentuk keluarga yang setara, yang penuh penghargaan di dalam rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah pernikahan yang Kau berikan. Bantu kami untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta dan saling menghargai. Mampukanlah kami untuk selalu menghormati dan menghargai istri kami, serta menunjukkan kasih dalam setiap tindakan dan kata-kata. Semoga rumah kami menjadi tempat yang penuh damai dan kebahagiaan, serta mencerminkan kasih-Mu. Di dalam kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.